Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk interview malam ini kita akan mendengarkan penjelasan Zaini Mustafa sehubungan dengan kesombongan dan kecongkakan Yusuf Mansur yang terus-menerus merendahkan pengadilan. Jadi diundang orang-orang ini nggak pernah datang ini. Paling ya Yusuf Mansur datang itu adalah kuasa hukumnya. Lalu dia saling menutupi, kata Zaini, dengan gerombolannya, karena tujuannya yang sebenarnya adalah menggarong harta umat melalui paket sedekah, tabung tanah, dan bisnis yang tujuan akhirnya nanti uangnya dibawa kabur. Mari kita dengarkan penjelasan Bapak Zaini Mustafa, kuasa hukum para korban dan sekaligus juga menjadi korban dari upaya Yusuf Mansur yang menggarong uang jemaah masjid kota wisata Cibubur yang jumlahnya sangat fantastis, yaitu 55 miliar. Ya, silakan Pak Zaini. Pak Zaini, itu dalam beberapa kali persidangan pengadilan sudah memanggil Darul Quran Yusuf Mansur. Tapi sejauh ini kenapa mereka nggak pernah datang, Pak, pengurusnya? Ya, jadi begini, Hmm. berkaitan dengan panggilan kepada para tergugat, Hmm. baik itu tergugat satu BMT Darussalam, Hmm. kemudian tergugat dua Yusuf Mansur, kemudian tergugat tiga Adiansah, kemudian tergugat lima PT Adi Partner Perkasa, Hmm. kemudian turut tergugat Darul Quran. Ya. Itu sudah dipanggil secara layak, bahkan ada yang melalui panggilan umum, namun tidak pernah datang. Yang datang itu hanya pada saat itu hanya tergugat empat, Dwi Yuda Andi, kemudian Yusuf Mansur. Oh, Yusuf Mansur Kemudian pernah setelah datang. selesai, nah kuasa hukumnya tapi ya kuasa Oke. hukumnya. Kalau Yusuf Mansurnya sendiri, baik itu dalam mediasi, itu tidak pernah datang. Kemudian berkaitan dengan sidang, jawaban, kemudian replik duplik, itu kuasa hukumnya datang. Setelah itu Hmm. menghilang begitu saja. Itu. Kemudian karena para pihaknya ini tidak datang, yang datang hanya tergugat empat, Dwi Yuda Andi. Kemudian karena yang lainnya sudah dipanggil secara dan tetap dilanjutkan oleh majelis hakim begitu. Nah, Hmm. kemudian setelah jawab jinawabnya selesai, kemudian masuklah kepada jadwal pembuktian. Hmm. Kemudian saya selaku kuasa hukum penggugat, saya sudah mengajukan 35 alat bukti. Kemudian setelah selesai penggugat mengajukan, kemudian majelis hakim minta kepada tergugat yaitu untuk mengajukan alat bukti. Hmm. Dalam persidangan tanggal 5 kemarin, Kamis tanggal 5 Juli 2024 itu tergugat 4 Dwi Yuda Andi itu sudah mengajukan 3 alat bukti. Hmm. Alat bukti yang pertama adalah print out dari rekening koran, kemudian kedua dan ketiga adalah perjanjian yang menyangkut tergugat satu begitu. Hmm. Nah, oleh karena kemarin sidang sudah tergugat sudah mengajukan alat bukti, namun Yusuf Mansur tidak datang juga, majelis hakim minta sidang berikutnya itu kami selaku kuasa hukum penggugat untuk mengajukan eh, saksi kalau ada. Nah, kami akan mengajukan saksi. Hmm. Tapi dari rangkaian alat bukti yang kami ajukan, terus kemudian bukti tergugat empat yang diajukan, insya Allah saya sudah dapat membuktikan bahwa antara tergugat satu BMT Darussalam, kemudian Yusuf Mansur, kemudian Adiansah, kemudian tergugat empatnya Dwi Yuda Andi, kemudian
PT Adi Partner Perkasa selaku tergugat 5, Hmm. kemudian Darul Quran itu saling kait mengkait dan mempunyai hubungan hukum begitu. Insya Allah saya sudah bisa membuktikan, walaupun nanti akan kami kuatkan dengan bukti saksi begitu. Oke. Begitu Ustaz. Kenapa Isu Mansur itu tidak berani datang? Kemudian Darul Quran itu kan rumah tahfiz yang kita tahu lah, ya. Simbol-simbol kesucian, simbol kejujuran. Kok ini sekarang ikut ke dalam kubangan apa nih? Dalam tanda kutip kan jemaah ini merasa ditipu lah ya oleh Isu Mansur. Dia tega melebatkan nama-nama institusi Darul Quran gitu. Dan Darul Qurannya kalau dipanggil tentu yang datang juga Yusuf Mansur karena Darul Quran tuh punya Yusuf Mansur atau pengurusnya ada Wirda Mansur atau istri Yusuf Mansur. Darul Quran itu kan pondok pesantren, kemudian badan hukumnya kan yayasan. Hmm. Setahu kita, apa yang selalu dijual oleh Yusuf Mansur memang adalah pondok pesantren Darul Quran, kan begitu. Ya. Seharusnya ketika itu dipanggil, harusnya datang mereka. Tetapi kan mereka tidak datang. Hmm. Tetapi kita jangan heran kalau berurusan dengan Yusuf Mansur dan lembaga-lembaga yang di bawah Yusuf Mansur itu, ketika kena suatu perkara atau menjadi pihak dalam perkara, itu biasa menghindar Hmm. dan selalu menghindar. Contohnya di gugatan perkara saya nomor 28 Jakarta Selatan juga menghindar. Kemudian perkara yang melawan karyawan Paitren juga menghindar. Kemudian dalam perkaranya Bu Ilis ini juga menghindar. Menurut hemat saya itulah trik licik dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan gitu. Ya. Jadi tidak menghargai hukum dan menganggap bahwa mereka akan lolos dari jeratan hukum begitu, Ustaz. Oke. Namun kita tidak patah semangat, tetap saya akan berjuang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku begitu, Ustaz. Oke, Pak Zaini, ini kan juga ada ini indikasi Ya, atau katakanlah kecurigaan daripada jemaah masjid yang uangnya dibawa lari oleh Yusuf Mansur dalam paket Jabal Nur. Tapi uang itu kan menghilang begitu ya. aja. Itu ada indikasi nggak sekarang? Misalnya kan dulu tuh pengelola warung steak and shake-nya itu kan Jody Brotoseno. Ada nggak indikasi yang mengarah ke sana gitu bahwa ini mungkin mengarah Jody ini yang menyelamatkan uang karena itu kalau dipanggil dia memutus link gitu. Jadi BMT nggak datang, Darul Quran nggak datang, Yusuf Mansur nggak datang, apalagi itu Adiansah itu entah kemana batang hidung sekarang. Jadi ada indikasi link itu diputus Ya. saja gitu biar nggak melebar kemana-mana. Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, sesuai dengan fakta, kemudian analisa saya, Yusuf Mansur ini memang ketika mereka membuat investasi, terus kemudian mereka menerima uang umat ini, mereka sudah membuat desain ya, suatu desain agar kalau ini nanti menjadi suatu perkara, itu akan sulit dilakukan upaya hukum. Sehingga mereka, contohnya dalam perkara JBN ini, mereka melibatkan misalnya BMT Darussalam, terus kemudian Adiansah yang tidak tahu rimbanya kan begitu, terus kemudian PT Adi Partner Perkasa, badan hukum yang menaungi, yang di mana di sana Yusuf Mansur sebagai komisarisnya, kemudian Adiansah sebagai direkturnya, itu kan alamatnya sudah tidak beralamat di mana tempat PT itu didirikan dan domisilinya, sehingga kami melakukan panggilan umum atau melalui koran. Ini memang sudah, menurut saya sudah didesain oleh Yusuf Mansur agar nanti kalau menjadi suatu perkara semuanya akan lepas tangan, ya kan? Ya. Nah, terus kemudian terkait dengan pihak-pihak yang kami gugat, menurut hemat kami adalah afiliasinya atau gerombolan-gerombolan Yusuf Mansur penggarong uang umat itu begitu. Karena kan di antara mereka ini kan saling menguatkan, dan tidak ada satupun misalnya BMT merasa ditipu Yusuf Mansur lalu BMT melaporkan Yusuf Mansur misalnya. Yusuf Iya. Mansur ditipu Adiansa, Yusuf Mansur melaporkan Adiansa, kan di antara mereka tidak, tetapi saling
menutupi dan menguatkan begitu. Nah, terus kemudian mengenai uang investasi yang begitu cepat dikumpulkan dan jumlahnya cukup besar, kemudian yang dikembalikan itu sebagai keuntungan itu sebenarnya uang-uang kami juga, kemudian menghilangkan diri tanpa jejak, tanpa laporan yang jelas, tanpa pemberitahuan dalam bentuk apapun, ruginya di mana, tidak jalannya di mana, mereka menghilang saja, ya. Kemudian tidak dikembalikan lagi oleh Yusuf Mansur, kan begitu. Menurut hemat saya memang uang dari hasil kejahatan ini dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau usaha pribadi, yang mana Yusuf Mansur kan mengatakan bahwa mereka sukses bisnis di grup warungku, diantaranya warung steak, kemudian bebek selamat, kemudian ayam goreng Mas Mono, dan lain-lain sebagainya. Kalau itu tidak melibatkan umat, itu kan bisnisnya lancar-lancar saja begitu. Tetapi yang melibatkan umat, ya dibangkrutkan. Seperti misalnya batu bara, kemudian Paitren, itu kan dibangkrutkan, Ustadz. Iya, iya. Jadi menurut hemat saya memang dari awal sudah diskenario, nanti akan dimacetkan, kemudian uang yang terkumpul untuk kepentingan pribadi. Hemat saya begitu, Ustadz. Oke, Pak Jeni, Karena jadi kan tidak mungkin uang jumlahnya hampir 55 miliar, kemudian yang dikembalikan sekitar 5 miliar, ada jumlah 50 dalam sekejap hilang dan tidak ada pertanggungjawaban, kan nggak mungkin, Ustadz. mungkin ya. Kalau bisnisnya bisnis pure bisnis, murni bisnis, pasti nggak seperti itu. Pasti mereka ada pertanggungjawaban. Tetapi sebagaimana dikatakan Iqbal, nanti mereka menganggap bahwa itu berangkur dan mereka hanya minta maaf saja, kan begitu. Ya. Jadi saya menduga dengan keras, dugaan saya bahwa uang investasi itu dipergunakan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membesarkan bisnis pribadi atau kelompok mereka begitu. Oke, Pak Zeni, jadi memang nih skenario dari Yusuf Mansur untuk menggarong uang umat ya, sehingga dia kaya raya di atas Betul, betul penderitaan ya. orang lain gitu. Betul, betul. Ya, Ya ya. Pak Zeni, sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih Pak. Dari penjelasan singkat Pak Zaini Mustafa tadi itu terbukti ya hal-hal keanehan di seputar bisnis Yusuf Mansur. Jadi tujuannya sebenarnya adalah bukan berbisnis dengan umat, tapi mau menggarong harta umat. Karena itu dia bangunlah bisnis-bisnis yang punya pribadi. Di antara bisnis pribadi yang sekarang ini lagi mencolok itu adalah bisnis warung steak and shake yang jumlahnya bertebaran di banyak kota di Pulau Jawa. Itu sebenarnya ya banyak kecurigaan dari masyarakat itu tuh bukan uang Yusuf Mansur, dan itu uang yang digarong dari masjid. Ya mungkin yang digarong kita nggak tahu apa ada itu nanti kotak masjid gitu, nggak tahu lah ya. Tapi yang apa tuh dikumpulkan dari jemaah itu dia garong, dia larikan, nggak ada berita lagi, kemudian dibuat perangkap sedemikian rupa sehingga nanti menuntutnya sangat susah gitu. Dan ini orang dari beberapa kan tidak pernah punya niat baik untuk menyelesaikan masalahnya dengan masyarakat, karena memang tujuannya menggarong uang masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan gerombolannya yang sekarang diantara wujudnya adalah warung steak and steak yang bertebaran di mana-mana. Terima kasih Pak Jeni. Terima kasih buat semua. Mari kita ikut terus bagaimana Yusuf Mansur dan kelompoknya menggarong di mana-mana gitu. Pakai ayat nih masalahnya dan melibatkan uang dari masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.